Billah ila akhir ayat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita, khususnya nikmatus shihah wal faragh, nikmat kesehatan, keberdayaan, kekuatan, hingga akhirnya pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bermuajahah, bertegur sapa, meskipun dengan jarak yang kita sama-sama tahu dalam rangka protokol kesehatan, karena kita masih dilanda ujian pandemi. Semoga Allah segera mengangkatnya, amin ya rabbal alamin. Juga nikmat waktu kosong, ya, dimana alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini teman-teman bisa hadir, bisa duduk bersama mengkaji seseorang yang agung, mengkaji seorang teladan sepanjang masa sampai yaumil akhir, seorang yang rindu akan kita padahal kita tidak pernah bertemu dengannya. Masya Allah ya, ini adalah kesempatan yang langka, karena ini akan seperti sinetron ya. Kita akan berepisode bertemu untuk mengkaji Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan saya berterima kasih ya, setelah sebulan kita dengan teman-teman sahabat karib berdiskusi, akhirnya kajian ini bisa terlaksana. Semoga ke depan kebaikan-kebaikan ini bisa tersebar luas ya. Dan terima kasih kepada yang sudah hadir, terutama para pengurus ya, yang luar biasa dengan tools-toolsnya, alat-alat perangnya ya. Ada yang bawa kamera, bawa laptop gitu ya, atau minimal bawa alat tulis ya. Kita dalam rangka kita menjalani sunnah, dalam rangka kita ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan hari ini ya, kita sebelum masuk kepada sirah nabawiyah, karena sirah nabawiyah ini kalau kita bisa kaji setiap hari, kita kaji setiap hari ya. Karena begitu zalim kita ketika mengkaji sirah nabawiyah hanya sehari dan singkat gitu. Banyak peristiwa-peristiwa yang kita lengkap. Dan kebanyakan kita biasanya mengkaji sirah nabawiyah itu momentum ya. Kalau ada maulid, kalau ada Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Jarang sekali atau mungkin langka kita menemukan kajian sirah nabawiyah yang dia sekual, berepisode-episode, sehingga kita bisa mengkaji lebih dalam peristiwa-peristiwa demi peristiwa, kemudian kita ambil pelajaran, kita renungi apa yang dijalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ekstrak nilai-nilai yang bisa kita kemudian teladani dan kita aplikasikan kembali dalam kehidupan kita menjadi seorang pribadi muslim ya. Jadi metode yang akan kita gunakan adalah insyaallah bukan sekadar mengetahui nama, bukan sekadar mengetahui perang, bukan sekadar mengetahui tanggal-tanggal, tapi lebih dalam dari itu, kita setiap langkahnya akan berhenti sejenak lalu berpikir, apa pesan Rasulullah untuk umatnya ini? Indah ya. Apa pesan yang terselubung? Dan ternyata memang banyak sekali. Bukan hanya secara general hikmah yang bisa diambil atau inspirasi, tapi kita bisa kaji. Misalnya di antara teman-teman nih ada ahli psikolog atau yang kuliah lulusan jurusan psikolog, atau ada yang jurusan alumni Karang Taruna yang bergerak di militer misalnya, atau ada kedokteran. Nah, itu dari sirah nabawiyah itu bisa kita kaji semuanya. Nah, ini tugas kita. Dan masih banyak yang belum dikaji.
Maka insya Allah ini akan ada 15 episode. Semoga teman-teman yang hadir di sini istiqomah. Bagus juga kalau ada absen ya, sehingga insya Allah nanti ada setiap beberapa pertemuan saya akan memberikan door prize berupa buku sirah ya, yang bisa teman-teman perdalam. Tapi hanya untuk orang-orang terpilih. Ya mungkin nanti setiap berapa, kalau satu season kelamaan, karena ini kita mengkajinya bukan 1 bulan 2 bulan, tapi berbulan-bulan ya, insya Allah jika Allah mengizinkan ya, sehingga kehadiran teman-teman. Kemudian juga yang kedua, jika bisa menulis ringkasan atau poin-poin penting, tulislah ya, sehingga itu bisa menjadi memori antum ketika ingin mengkaji sirah kembali. Oh, apa nih dulu yang pernah terkeluarkan ya hikmahnya dari kita mengkaji sirah hari ini. Jadi ada 15 episode. Ini baru season 1 ya, baru season 1. Karena season 2 akan lebih panjang terkait perjuangan Rasulullah membangun negara. Ini masih pondasi yang kita akan bahas. 15 episode. Sebenarnya tadinya mau 16 atau 17 episode, tapi karena terlalu panjang akhirnya kita ringkas menjadi 15 episode dalam satu season insyaallah. Jadi masih perjalanan sebelum sampai kemudian Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, dan pada fase Mekah insyaallah ya. Jadi nanti kita akan break sampai fase Mekah. Jika Allah mengizinkan kita akan lanjutkan pada season kedua, yaitu fase Madinah. Yaitu kurang lebih gambaran kedepannya ya, terkait jadi ini kelas di mana syekh-syekh dari Arab atau para penulis sejarah yang ada di Arab, salah satunya yang saya idolakan yaitu Dr. Raghib As-Sirjani. Mungkin antum pernah dengar. Beliau penulis sejarah, asalnya dokter beliau. Dulunya dokter. Tapi kemudian beliau menemukan petunjuk ya. Akhirnya dari kedokteran beliau beralih ya, tetap kedokterannya diasah ya dengan memiliki beberapa lembaga kesehatan, tapi beliau juga mengkaji sirah. Umurnya sudah belia, sudah menua, tapi edukasi atau kontribusinya dalam Islam khususnya sejarah antum bisa cari. Kalau misalnya yang paham bahasa Arab ya, itu di search aja di YouTube ya, Dr. Raghib As-Sirjani. Itu ada episode sirah juga sama ya, cuma sudah direkam dalam YouTube. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membagi pada 2 pembahasan. Yang pertama pembahasan tentang fikih sirah itu sendiri. Yang kedua pembahasan tentang latar belakang, background atau geopolitik ya, bahasa ilmu kekinian ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih jazirah Arab? Yang mana ini jarang kita temui kalau ada kajian-kajian sirah nabawiyah yang sifatnya momentum ya, atau situasional. Ya, slide-nya sudah ditampilkan. Ya. Nanti boleh juga untuk menyebarluaskannya kita share rangkumannya via Instagram agar kebaikan ini bisa lebih meluas. Ya. Mungkin bisa ke bawah. Dari mana akan kita mulai? Ya. Ini akan kita mulai dari min aina nabda. Ini akan kita mulai dari tentunya kematangan diri kita, komitmen diri kita terhadap kajian ini, majelis ini. Yang pertama adalah iradah qawiyah. Yang pertama adalah kemauan, azam yang kuat. Karena tanpa kemauan azam yang kuat, kita akan mungkin bisa jadi belum selesai episodenya sudah pulang duluan atau sudah tidak mau mengikutinya lagi. Maka kita harus memiliki azam yang kuat pertama. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, karena seringkali beberapa kajian gitu atau beberapa kelas ya mungkin di tengahnya kita mengantuk. Tanpa kemauan yang kuat, tanpa niat yang tulus, maka
ini tidak akan purna atau tidak akan selesai kita selesaikan. Yang selanjutnya adalah wafa'un sabit. Dalam mengikuti kajian ini kita harus setia, harus istiqomah, harus kokoh, ya. Sehingga apapun yang menggoda diri kita, menjauhi diri kita dari hal-hal untuk meninggalkan kajian ini, bisa kita lewati. Ada godaan misalnya hal-hal yang sifatnya apa gini, kita hari Minggu biasanya kan di waktu duha banyak godaan pastinya. Nah ini kita ketika punya azam yang kuat, kita akan istiqomah dan tentunya kita akan melewatinya dan istiqomah dalam menjalani kajian. Kemudian selanjutnya adalah tadhiyah azimah. Tadhiyah berarti pengorbanan, azimah berarti pengorbanan yang besar. Dalam mengikuti majelis kita harus memiliki pengorbanan. Sebagaimana Rasulullah SAW membangun sebuah akidah, keyakinan agar masyarakat yang tadinya jahiliyah bisa mengikuti Rasulullah, itu butuh pengorbanan. Harta, tenaga, waktu. Begitu juga kita. Kalau Rasulullah memperjuangkan Islam saja butuh pengorbanan, masa kita yang hanya harus mengikuti Rasulullah SAW dengan teladan-teladannya yang agung tidak dengan pengorbanan? Maka pengorbanan dalam majelis ini juga dibutuhkan dari segi waktu, dari segi tenaga, dari segi infak, ya. Kemudian yang terakhir adalah ma'rifatul mabda, mengetahui prinsip, ya. Mengetahui prinsip. Sehingga apa? Dari majelis ini insyaallah kita akan mengetahui prinsip kita dalam menuntut ilmu. Kenapa kita mengkaji sejarah, ya. Ini akan beda mengkaji sejarah dengan fikih sirah dengan sirah nabawiyah, itu berbeda. Apa bedanya? Dari segi bahasa, ketika ada kitab fikih sirah, maka kitab itu lebih mendalami tentang pemahamannya. Apa inspirasi, apa nilai-nilai, apa hikmah yang bisa kemudian dipraktekkan, ya. Seperti misalnya fikih sirah an-nabawiyah karangan Said Ramadan Al-Buti, sudah diterjemahkan, ya. Antum bisa cari mungkin di online, teman-teman bisa cari juga mungkin di toko-toko buku Islam, Said Ramadan Al-Buti. Dan itu pembahasan sirahnya nggak panjang, ya, nggak panjang seperti misalnya kitabnya Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, ya, yang menjadi sirah nabawiyah kontemporer yang mendapat penghargaan dari waktu itu dilombakan, ya, ada lomba kajian sirah, apa buku sirah. Sehingga apa? Ketika kita mengetahui prinsip kita dalam menuntut sebuah ilmu, kita akan mendapatkan pemahaman yang utuh, pemahaman yang komprehensif, ya. Tidak setengah-setengah. Ketika ada subhat, ketika ada celaan terhadap Nabi kita Muhammad SAW, kita bisa menjelaskannya dengan runut, dengan detil. Karena apa? Di sisi lain, ya, di balik kitab-kitab sejarah yang dikarang oleh ulama-ulama kita, ada kitab-kitab sejarah tentang Rasulullah juga yang dikarang oleh orang-orang orientalis, yang mana selalu menyudutkan. Ketika ada kesempatan, maka disudutkanlah kepribadian Rasulullah. Misalnya ketika Rasulullah menikahi Zainab, ya, Zainab mantan istrinya Zaid bin Harithah, yang mana Zaid bin Harithah adalah anak angkat Rasulullah SAW. Para orang orientalis menganggap bahwasannya Rasulullah sudah mengincar ketika Zainab menjadi istrinya Zaid bin Harithah, karena Rasulullah sering ketemu Zaid, sering berhubungan dengan Zaid, sehingga secara tidak langsung juga akan bertemu dengan Zainab.
Tapi Allah Subhanahu wa taala membantah ya tuduhan para kaum-kaum orientalis ya dengan bahwasannya Rasulullah memang sudah ditakdirkan untuk menikah dengan Zainab. Bahkan Rasulullah ketika Zaid bin Harisah itu minta apa? Minta pendapat, istisyar. Ya Rasulullah, saya ada konflik dengan Zainab. Kira-kira dan ini mungkin sudah tidak bisa dikendalikan. Apakah saya harus meninggalkannya, menceraikannya atau tidak? Tapi kata Rasulullah, tidak, pertahankan. Pertahankan hubunganmu, maka perbaiki dengan cara musyawarah. Tapi qadarullah wa ma syafa'ala, tetap diceraikan karena tidak sekufu. Makanya nanti dalam bab pernikahan ada istilah sekufu. Ya, sekufu itu bisa saling sejajar. Ya, misalkan kalau dari segi ilmu agama sama-sama ikut kajian sahabat karib misalnya, tidak timpang, apalagi terutama imamnya ya sebagai seorang calon suami. Atau misalnya dari segi kekayaan, kita sering melihat misalnya yang tidak berada kemudian menikah dengan orang yang sangat kaya raya. Kalau tidak didasari dengan ilmu pengetahuan yang utuh tentang pernikahan dalam Islam, maka bisa jadi itu akan menjadi bom waktu di kemudian hari sehingga menjadi konflik ya. Karena sangat fatal sekali kalau suaminya kemudian miskin misalnya dan istrinya kaya raya dan istrinya tidak bisa menerima apa adanya suami. Nah, ini dalam hal ini ada dalam bab sekufu. Ya, jadi bagaimana sirah an-nabawiyah memberikan kepada kita pemahaman yang komprehensif sesuai Quran dan As-Sunnah, dan juga kajian-kajian atau rangkuman dari para ulama yang sudah menjadi kitab. Selanjutnya ke bawah ya, ini mohon maaf PDF, soalnya slide-nya ini ternyata tidak ke-save kemarin. Jadi fikih sirah dan sirah nabawiyah berbeda karena kita mengkaji dengan merenung. Maka kalau kita nanti ke depan mengkaji lebih dalam tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam logika kita, dalam pikiran kita ini banyak folder, teman-teman. Banyak folder atau ibarat lemari itu banyak laci. Dalam pikiran kita itu ada laci memori, kenangan, ada laci ideologi tentang pemahaman kita terhadap sesuatu, ada laci akidah, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, ada laci informasi yang kalau kita misalnya belajar, misalnya buka internet, kita searching tentang berita dan lain sebagainya, yang itu akan masuk laci informasi. Tapi jarang sekali di antara kita, teman-teman, yang membuka laci yang usang ini. Padahal itu menjadi penting untuk kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Apa itu? Laci atau folder tadabbur. Maka teman-teman, saya mengajak kepada teman-teman sekalian, ketika kita mengkaji sejarah, buka laci tadabbur, buka laci merenung, buka laci tafakur. Apa bedanya berpikir sama melamun? Apa bedanya? Kalau mikir, kalau berpikir, ada yang dihasilkan. Kita merenung sejenak, kita sisihkan 2 menit, 3 menit, 5 menit setelah sholat duha, masih fresh pikiran kita tentang apa? Tujuan kita kuliah misalnya, tujuan kita berumah tangga, tujuan kita berbisnis, tujuan kita berorganisasi, ataupun dosa-dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, ataupun sunnah-sunnah apa yang telah dilakukan, yang pernah dikerjakan dari sunnah Rasulullah SAW yang begitu banyak. Itu berpikir, ada hasilnya. Tapi kalau melamun, nggak ada arah. Ya, melamun kemana, terbang tinggi, tapi kaki nggak napak bumi. Makanya beda cita-cita sama bermimpi, itu beda. Kalau cita-cita kita ada tujuan yang jelas, nggak apa-apa setinggi-tingginya kalau bercita-cita itu.
tapi pastikan kaki antum napak di bumi. Jangan sampai cita-cita terlalu tinggi tapi menjadi khayalan, karena antum tidak sadar bahwasannya ada masalah nanti ketika menghadapinya, menjalaninya. Tapi kalau bermimpi, udah, ya antum tinggal di kasur aja, rebahan, ya nggak apa-apa, mimpi setinggi-tingginya, tapi tanpa gerakan sehingga akhirnya tidak bisa mencapai sebuah tujuan. Nah, maka ketika kita mengkaji sejarah, buka laci tadabbur. Inilah yang disebut atau inti daripada fikih sirah. Kita membuka laci tadabbur kita untuk melihat bahwasannya Rasulullah itu menjalani kehidupan dengan berbagai peran. Dan jarang kita menemukan orang berpengaruh dan kehidupannya itu ditulis dari sejak lahir, bahkan sebelum lahir sampai wafatnya. Ada nggak? Pernah nggak nemu buku sejarah atau buku biografi dibahas orang tersebut dari sebelum lahir sampai wafatnya? Silakan cari, tapi saya ingin memastikan insya Allah nggak ada. Hanya Rasulullah yang dibicarakan sebelum wafat, sampai kelahirannya, sampai masa kecilnya, sampai masa mudanya. Masa mudanya berperan, nanti kita akan membahas bagaimana Rasulullah berorganisasi sebelum diutus menjadi nabi. Bagaimana Rasulullah menjalani romantisme cintanya sampai menemukan istri solihah yang bernama Khadijah. Kemudian bagaimana Rasulullah berbisnis, menjadi orang yang matang, bahkan dipercaya oleh kafir Quraisy. Ya, nanti baru kemudian kehidupan Rasulullah menjadi seorang nabi. Apakah hanya menjadi seorang nabi dan rasul, mengingatkan batasan-batasan yang sudah Allah tentukan, menjalani perintahnya, menjauhi larangannya? Tidak. Rasulullah juga menjadi pemimpin negara. Rasulullah juga menjadi apa? Suami yang baik, ayah yang baik, kakek yang baik. Rasulullah juga menjadi seorang hakim yang senantiasa memutuskan perkara yang paling adil di antara perkara yang dihadapi oleh para manusia, kaum-kaumnya, suku-sukunya. Maka hadirin sekalian, inilah ya salah satu makna yang disampaikan oleh Dr. Ramadan Said Al-Buti. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan, sebelum masuk ya kepada sirah nabawiyah, pemahaman sirah nabawiyah, kita harus tahu fungsi kisah itu apa. Pernahkah kita mengkaji atau tahukah kita bahwasannya sepertiga Al-Quran itu apa isinya? Isi Al-Quran itu apa aja sih? Tentang hukum syariah, kemudian tentang kisah-kisah, kemudian ada tentang akidah, ya, ada tauhid, ya. Nah, sepertiga dari Al-Quran itu adalah kisah-kisah. Ini kalau kita nggak mikir, kita akan membiarkan sejarah itu lewat aja. Kita akan membiarkan fungsi kisah yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia itu, ya udah sebatasnya aja. Sampai saya itu merenung gitu. Dulu saya belajar sejarah, apa yang saya ambil ya? Sejarah Indonesia ini banyak yang direduksi, teman-teman. Kalau kita belajar sejarah, pasti peran-peran ulama itu tidak terlalu diperlihatkan. Bahkan sebenarnya kebangkitan pendidikan Indonesia itu mulai digaungkan itu bukan pas Budi Utomo, tapi sejak zamannya Syarikat Islam menjadi Syarikat Dagang Islam. Ya, Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam. Jadi banyak pengetahuan-pengetahuan sejarah khususnya di Indonesia yang direduksi dalam rangka apa? Agar umat Islam atau agar bangsa ini lupa dengan sejarahnya sehingga tidak ada motivasi untuk mengembalikan kejayaan tersebut. Ya. Maka fungsi kisah itu ada dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Ini kita jangan menyepelekan sejarah ya. Sejarah itu penting sekali. Meskipun kadang kalau kita baca membosankan, gitu ya. Mudah ngantuk, baru baca 2 menit pikirannya sudah melayang. Ya, mimpinya
Bagus kalau mimpinya tentang sejarah yang kita baca gitu ya. Mimpinya beda arah ternyata. Ya jadi harus ada fungsi tadaburnya biar kita nggak ngantuk. Nah, Allah Subhanahu wa taala mencatat dalam surah Yusuf ayat 111, yang kita tahu surah Yusuf itu sempurna ya. Sempurna dari segi sejarah. Bagaimana membahas secara lengkap ya sejarah Nabi Yusuf alaihissalam. Dari masa kecilnya sampai kemudian dewasanya, dan itu semua banyak kejadian-kejadian. Bagaimana Nabi Yusuf kemudian dibenci oleh saudaranya, kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Dari sumur kemudian Allah tolong dengan menghadirkan seorang pedagang. Tapi apakah pedagang itu baik? Ternyata pedagang itu nggak baik juga. Berniat menjual Nabi Yusuf sebagai seorang budak. Ya, akhirnya dibeli oleh majikan orang istana. Ketika sampai di istana, ya, ia menjadi asisten majikannya sampai diuji dengan dengan Zulaikha yang ingin menzinahinya. Tapi karena beliau orang saleh, beliau nabi, maka terjagalah beliau, ya, sehingga lepas dari situ dipertontonkan Nabi Yusuf di hadapan para perempuan-perempuan istana. Sampai dikatakan kegantengannya bercahaya, mempesona para perempuan-perempuan istana, sampai ketika disuruh Zulaikha untuk mengiris apel, tangannya ikut teriris. Nah, itu semua ada, kalau kita tadabbur ya, ada makna, ada inspirasi yang bisa kita ambil, kemudian kita laksanakan hari ini. Sampai nanti akhirnya masuk penjara. Di penjara ini singkat aja ya, karena kita tidak sedang membahas tentang Nabi Yusuf. Sampai di penjara beliau mentakwil mimpi, karena itu diantara keahliannya. Mentakwil itu menafsirkan mimpi orang-orang. Dua teman yang ada di penjara ditafsirkan mimpinya, ya. Dan benar terjadi dengan izin Allah. Sampai akhirnya yang sudah terbebaskan itu, ya, menawarkan Nabi Yusuf sebagai penafsir mimpi dari mimpi seorang raja. Nah, dari hasil tafsiran mimpi seorang raja tersebut, ada sebuah metode, ada sebuah solusi kehidupan, yaitu apa? Dengan kalau bahasa sekarang sustainable pangan ya. Dengan menginvest pangan atau menyimpan hasil dari persawahan ketika itu. Bahan pokoknya itu disimpan sampai ketika panceklik itu bisa dimanfaatkan. Nah, itu solusi dari siapa? Nabi Yusuf yang menafsirkan. Sampai akhirnya sebab itu dibebaskan Nabi Yusuf, kemudian diangkat menjadi orang kerajaan, jadi bendahara. Nah, nanti akhir kisahnya bahagia. Bagaimana Nabi Yakub yang sebab kesedihannya membuat ia buta. Ya, membuat Nabi Yakub buta saking sedihnya. Nah, coba mungkin ada orang medis di sini bisa diteliti, kenapa orang yang sedih banget itu bisa buta. Nah, ini Quran yang ngasih tahu. Ya, nah kita harus mempelajarinya kenapa, gitu ya. Jadi kita yang membuktikan medis itu sesuai dengan Al-Quran, bukan membuktikan Al-Quran itu sesuai dengan medis ya, jangan kebalik. Ya. Nah, sampai akhirnya nanti kembali lagi Nabi Yusuf kepada pelukan Nabi Yakub, ya, dan memaafkan para saudaranya yang dulu pernah berbuat zalim. Nah, fungsi kisah itu di finishing ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini yang berbunyi laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah itu ada ibrah. Apa ibrah? Pelajaran. Pelajaran apa? Ibrah itu ibarat jembatan. Jembatan yang menyambungkan antara masa ini, hari ini, dengan masa yang lalu. Ya. Ada ibrah yang diambil. Ketika mempelajari sejarah, tanpa ada ibrah, kita nggak bisa menjembatani. Ya. Kita nggak bisa sampai kepada masa lalu, kemudian mengambil inspirasi untuk masa depan. Ya, tapi ibrah adalah jembatan, makanya harus ada inspirasi yang diambil dari sebuah sejarah. Makanya hadis yuftara. Kisah itu bukan dongeng. Dongeng siapa? Si kancil ya. Kalau kita dari kecil udah diajarin dongengnya si kancil mencuri timun.
Ya, gimana caranya si kancil mencuri? Ya. Dari secara logika manusia aja sudah mustahil gitu ya. Ya karena hewan ya hewan, gitu, bukan manusia. Nah, jadi sejarah dalam Al-Quran dan Sunnah ini bukan dongeng. Ini adalah kisah nyata yang kita harus yakini sebagai seorang Muslim. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Tapi juga kisah menjadi pembenar dari peristiwa-peristiwa masa lalu. Atau fungsi kisah dalam Al-Quran menjadi pembenar dari kitab-kitab yang lalu. Jadi Al-Quran ini adalah finishing risalah dari kitab Zabur, Taurat, Injil. Nah kalau hari ini masih ada yang memakai Injil, gitu ya, yang mana Injil itu sudah, atau Bible ya, sudah diperbaharui oleh manusia itu sendiri. Bahkan Taurat yang diyakini oleh kaum Yahudi juga telah dirubah-rubah oleh mereka sendiri, ya. Maka mereka dalam keadaan yang sesat tentunya. Begitu juga ketika Al-Quran itu turun ya. Kan Al-Quran itu turun menjadi risalah terakhir yang diemban oleh Nabi terakhir untuk umat sampai yaumil akhir, gitu ya. Yang mana isinya itu sama sesungguhnya dengan kitab sebelumnya, Taurat, Injil, dan Zabur. Intinya tentang tauhid. Tapi yang berbeda mungkin dari segi syariah, ya, karena syariat akan berbeda-beda. Semakin ke zaman Nabi Muhammad, ya tentu akan, misalnya perintah sholat. Sholat di zaman Nabi sebelumnya itu belum ditentukan 5 waktu. Tapi di zaman Nabi Muhammad itu diperintahkan 5 waktu khusus. Apakah nabi-nabi sebelumnya dengan umatnya sholat juga? Sholat. Puasa juga puasa. Makanya ada puasa Nabi Daud, ya. Nah, jadi Al-Quran ini menjadi pembenar, ya, dari kisah-kisah yang lalu. Atau yang dialami seorang Nabi SAW itu apa? Ketika dapat mukjizah membelah bulan, wang syaqqal qamar, ya, membelah bulan. Itu benar nggak sih? Tapi kita sebagai orang Muslim yang mukjizat itu benar. Ya karena kita mempelajari dari mana? Al-Quran, bukan dari manusia. Ini kalamullah, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mukjizat-mukjizat yang lain. Ya kita bisa membenarkannya karena ada referensi yang ini bukan hoax, gitu ya. Ya jadi ilmu hoax menentukan ini hoax atau tidak dalam Islam sudah ada. Makanya kalau dalam hadis itu ada sanad, ya, yang menentukan hadis Nabi SAW itu sahih, ya, sampai hari ini itu sahih, atau bahkan ada yang maudhu, palsu, gitu ya, atau ada yang dhaif, lemah, tapi masih bisa digunakan sebagai motivasi dalam beribadah. Wa tafsila kulli syai', dan menjelaskan dengan detail, ya, dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah itu dijelaskan dengan detail bagaimana sejarah Nabi SAW. Wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun, dan menjadi petunjuk. Jadi teman-teman sekalian, orang-orang atau kaum-kaum jahiliyah itu, ya, apakah mereka bertauhid sebelum datang Nabi SAW? Ada pertanyaan? Kaum-kaum jahiliyah, ya, jahiliyah itu dari mana sih? Kata jahiliyah bukan manusia, itu Al-Quran, ya, itu Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakannya, bahwasannya mereka adalah kaum-kaum yang jahiliyah. Disebutkan dalam Al-Quran 4 kali, ya, kaum jahiliyah. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, ketika di zaman jahiliyah itu kosong dari kenabian, ya, kosong dari, setelah Nabi Ismail itu wafat, itu kosong dari kenabian sampai nanti hadir Nabi Muhammad SAW. Makanya disebut dengan fatrah minar rusul, ya, zaman di mana nggak ada rasul, tapi ada keyakinan tauhid. Dari sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdakwah, itu turun-temurun masih diajarkan tauhid. Makanya ada haji, ya, makanya ada haji. Tapi kemudian di antara mereka ada seseorang importir, ya, kita sebut importir, artinya dia mengimpor budaya, yang bernama Amr bin Lu'ay.
Siapa yang kenal? Tahu? Ya. Tentu kalau kenal enggak ya, karena kita bukan hidup di zamannya. Tapi kalau tahu mungkin, karena kita pernah baca sejarahnya. Amr bin Lu'ay ini dia pergi ke Romawi, ke Syam. Di mana di Syam itu, ya Syam itu masih dijajah Romawi ketika itu. Ada ya kaum-kaum yang menyembah pagan, berhala, paganisme. Ya. Kemudian didoktrinlah si Amr bin Lu'ay ini, dan Amr bin Lu'ay tertarik, terinspirasi, kok bisa seorang patung ya, patung itu bisa mengabulkan harapan-harapan manusia. Kemudian ditambah yakin lagi oleh orang Syam tersebut. Akhirnya diambillah Hubal, berhala Hubal ya, yang cuma diambil tangannya aja, potongan dari patung tersebut. Akhirnya diambil, dibawalah ke Mekah, ya diimportkan berarti ya. Budaya tersebut diimport ya sampai Mekah, akhirnya rusaklah tauhid di keyakinan orang-orang Mekah yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya sampai di sana mulailah banyak yang terpengaruh ya, sehingga ya sampai Ka'bah itu penuh dengan berhala, ditambah dengan ibadah-ibadah yang mereka tambahkan, seperti harus menyembah berhala juga ketika haji, habis tawaf menyembah berhala. Kemudian ada kalau di Indonesia ibaratnya istilahnya apa? Tumbal gitu ya. Sesembahan-sesembahan atau sesajen kalau di Indonesia. Ya, ada Islam kejawen. Nah, itu ya. Jadi hudan, Al-Quran adalah petunjuk agar kita bisa mengikuti hal-hal yang baik dari sejarah, dari kisah, dan juga kita bisa terhindar dari orang-orang yang pernah terperosok dalam sejarah. Bahkan kaum muslimin itu sendiri pernah jatuh ya, karena hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Di mana ketika kekhalifahan Utsmani kita runtuh, itu ada sebabnya. Ya, bukan hanya lemah iman, tapi juga terpengaruh dengan hal-hal yang materialistis. Nah, itu ada bahasannya lagi tuh tentang kekhalifahan Utsmani. Yang terakhir menjadi rahmatan, rahmat, menjadi kasih sayangnya Allah. Ini bukti cinta Allah kepada kita, menghadirkan kisah-kisah yang luar biasa. Ya, dan fungsi sirah nabawiyah, kenapa harus kita pelajari, adalah pengait antara Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita belajar hanya Al-Quran, berikut tafsir tanpa asbabun nuzul, karena asbabun nuzul juga bagian dari sirah. Kalau kita hanya belajar Al-Quran, kemudian habis belajar Al-Quran selesai, belajar Sunnah tanpa mengaitkannya dengan sirah nabawiyah, yang artinya dalam sirah nabawiyah itu kita bisa melihat relevansinya, di mana Al-Quran itu turun, ketika apa Rasulullah, ketika menghadapi apa Rasulullah, terjadi apa ya di zaman Rasulullah tersebut, kenapa Al-Quran itu turun gitu ya. Itu dibahas dalam sirah nabawiyah yang tidak kita temukan detail ya dalam sunnah misalnya gitu ya, karena sunnah bagian dari sirah nabawiyah juga gitu, di mana ada perlakuan Rasulullah, ada perkataan Rasulullah, ada tingkah laku Rasulullah, ada isyarat Rasulullah terhadap sebuah peristiwa. Jadi ini teman-teman fungsi kisah, sehingga kita bisa memahami bahwasannya belajar sejarah bukan hanya mengetahui nama, tanggal, dan tempat, tapi ada inspirasi yang harus kita ekstrak gitu ya ke dalam kehidupan kita untuk kita jadikan inspirasi. Selanjutnya, nah ini menurut Said Ramadan Al-Buti, Dr. Said Ramadan Al-Buti, bahwasannya kenapa kita dari kisah tadi kemudian lebih detail lagi mempelajari ya, karena bahasan qasasul Quran, kisah-kisah dalam Quran itu harus menjadi kajian tersendiri ya. Mungkin nanti di Sahabat Karib ada juga pembahasan qasasul Quran, kisah-kisah yang terhadap di dalam Al-Quran. Nah, tapi ini adalah sirah nabawiyah ya. Setelah membahas qasasul Quran, kita akan membahas sirah nabawiyah, di mana urgensi sirah nabawiyah ya. Yang pertama
mengetahui pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam Al-Qur'an kata uswatun hasanah ya, teladan atau contoh terbaik itu hanya 3 diulang. Uswatun hasanah. 1 untuk Rasulullah, 2 untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya kedua sosok ini memiliki peran penting, memiliki contoh yang sangat agung, yang kalau kita pelajari itu akan bisa berdampak untuk kehidupan kita. Dari mana sih kita harus belajar masa muda yang produktif? Dari mana sih kita harus belajar masa kontribusi yang lebih efektif? Maka kita belajar, sebelum mempelajari yang lain, kita pelajari dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang diutus sejak muda, di mana nabi-nabi yang lain itu rata-rata diutusnya di umur 40 tahunan. Rasulullah, Nabi Musa, dan lain-lainnya. Kemudian bahkan sampai masa matangnya Nabi Ibrahim alaihissalam juga itu sangat dahsyat. Itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala, itu masih muda Nabi Ibrahim. Ya. Bahkan berdebat dengan Raja Namrud, ya, juga berdebat dengan kaum-kaumnya yang sesat, ya, bagaimana mereka menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah matahari. Itu disampaikan, ya, didebat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan filsafat gitu ya, dengan argumentasi yang sangat baik. Ya, nanti bisa dicari ya, atau dikaji kembali tentang kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga Rasulullah SAW uswatun hasanah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada contoh yang baik. Tadi kita bilang bahwasannya Rasulullah itu dari lahirnya sampai wafatnya itu menjadi contoh. Berbagai perannya itu bisa kita ambil sebagai contoh. Bahkan sebelum menjadi nabi pun itu bisa kita ambil sebagai contoh. Ya. Jadi jadikanlah Rasulullah SAW sebagai contoh utama. Bahkan penulis Barat Michael Hart, antum tahu? Dia menulis 100 tokoh berpengaruh. Siapa yang pertama? Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang kedua Isaac Newton, yang ketiga siapa? Ingat, ada yang tahu? Anda lupa. Ya. Jadi bahkan pemikir Barat yang mengkaji sirah nabawiyah pun tahu bahwasannya ini contoh terbaik. Tapi bagi kita ya, hanya Rasulullah lah contoh terbaik, karena beliau makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna, tanpa celah, ya, maksum. Ya. Artinya kalau hari ini para pemuda tidak berusaha untuk mengkaji perjalanan hidup Nabi SAW, merugilah kita. Ada satu stage yang kita terlewat dari Nabi SAW, pasti akan menyesal di kemudian hari. Ya, maka ini adalah milestone kita, batu loncatan kita untuk kita kembali. Ayo kita kaji sirah nabawiyah nih. Ya, bagaimana perlakuan Nabi SAW, bagaimana produktivitas Nabi SAW, ya, bagaimana bisnisnya, bagaimana masa mudanya itu matang, umur 25 tahun bisa menikahi seorang saudagar kaya, terpandang, wanita mulia, ya, bahkan disebut sebagai wanita suci Quraisy, itulah Khadijah, dengan mahar yang tidak biasa, 30 unta. Unta itu kalau kemarin Idul Adha harganya sekitar 10-15 juta. Dikali 30 berapa? 10-nya misal 10 juta dikali 30, 300 berapa? 300 sekian ya juta atau miliar. Nyampe miliar enggak? Enggak ya? Enggak nyampe ya? 10, 30, 300 ya, 300 juta. Ada enggak sekarang? Sekarang kebalik. Biaya nikahnya 300 juta, maharnya kurang dari 300 juta. Gitu ya. Tapi Rasulullah enggak, maharnya tinggi, tapi pernikahannya sederhana, sangat sederhana. Ya, itulah bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita. Kemudian selanjutnya
masalul a'la. Ya, sebagai contoh permisalan yang agung. Kemudian selanjutnya ya. Mohon maaf, itu apa bacanya? Mempermudah memahami Al-Quran tadi ya, yang kita bilang Al-Quran sebagai jembatan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dengan sirah nabawiyah kita dijembatani antara pemahaman kita terhadap Al-Quran dan pemahaman kita terhadap As-Sunnah. Kemudian selanjutnya ya, dengan mempelajari sirah nabawiyah bisa menambah spirit. Maka kalau kita ya, makanya Muhammad Al-Fatih itu kalau antum tahu, ketika dia galaunya itu bukan karena cinta, galaunya bukan karena misalnya putus kerja, galaunya ya dia anak sultan gitu ya, nggak mungkin putus kerja. Galaunya bukan karena hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi galau karena nih Konstantinopel nggak bebas-bebas nih. Sedangkan dia semakin lelah, pasukan juga semakin lelah. Tapi apa inspirasi atau apa yang membuat Muhammad Al-Fatih bangkit kembali? Apa yang dia butuhkan? Yang dia butuhkan hanya satu, ya, memanggil ulamanya, memanggil gurunya Syamsuddin untuk mereview ulang sejarah Nabi SAW ketika mengatakan la tuftahanna Konstantiniyah, akan bebas, akan futuh Konstantinopel. Habis itu apa? Bangkit kembali. Sebaik-baik jaish, sebaik-baik pasukan al-pasukan itu, sebaik-baik pemimpin al-pemimpin itu yang membebaskan Konstantinopel. Bangkit lagi. Jadi gak lama-lama jatuhnya. Nah itu kita nih ya, pemuda muslim, khususnya teman-teman sahabat Karif hari ini, kalau mau bangkit dari jatuh, salah satu yang bisa kita rujuk adalah sirah nabawiyah. Rasulullah juga pernah galau, tapi tadi galaunya bukan hal-hal duniawi. Apa galaunya? Karena Al-Quran atau wahyu tidak turun-turun. Wahyu Allah tidak turun-turun, yaitu surat Ad-Duha. Beberapa bulan ditunggu-tunggu, sampai bahkan orang menyangka, wah Rasul bukan Rasul ya, orang kafir Quraisy menyangka, wah Muhammad gila, wah Muhammad gak waras. Kafir Quraisy yang mengatakan, ya, karena tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai nabi. Ya. Jadi kalau kita galau, kita putus asa, putus semangat, kembali ke Al-Quran, kembali ke As-Sunnah, kembali ke sirah nabawiyah. Siapa tahu yang kita baca relevan dengan apa yang kita alami. Ya, karena begitu ya, gimana Allah nunjukinnya itu luar biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa dibacakan? Ya, mendapatkan sakofah Islamiyah yang utuh ketika mempelajari sirah nabawiyah, khususnya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang terakhir ya, bisa dipraktekkan karena Rasulullah diutus sebagai manusia. Coba bayangkan kalau Rasulullah diutus sebagai malaikat, kita nggak bakal bisa nyontoh sama sekali. Tapi Rasulullah diutus menjadi manusia yang menjalankan kehidupan seperti manusia biasa. Kalau Rasulullah anak sultan, kita nggak bisa belajar bagaimana membangun sebuah masyarakat yang madani dari nol. Antum tahu Jazirah Arab itu kenapa dinamakan Arab? Kenapa dinamakan Arab? Karena makna Arab adalah padang pasir, gurun. Makanya al-lughatul arabiyah itu artinya bahasa yang digunakan oleh orang-orang gurun. Ya. Yang sumbernya yang paling fasih itu bahasanya dari suku Jurhum. Yang ini juga menjadi nenek moyangnya Rasulullah SAW ketika perempuan suku Jurhum dinikahi oleh Rasulullah.
Jadi Arab itu gersang. Ibarat kata apa ya? Kalau ada produk jualan gitu ya, itu enggak banget untuk dibeli lah. Kurang packagingnya kurang bagus sehingga orang juga, atau rasanya kurang nikmat sehingga orang juga nggak mau beli. Itu jazirah Arab. Siapa yang mau jazirah Arab? Nggak ada. Di lain sisi ada bangsa Romawi, ada Imperium Persia, ada bangsa India, peradaban India, ada peradaban Cina yang mereka sudah puas dengan wilayah mereka sendiri. Jazirah Arab itu nggak dilirik, dan jazirah Arab juga nggak ada yang punya. Ya, nggak ada yang jajah, soalnya tidak menarik. Gitu. Tapi bagaimana Rasulullah SAW dengan bimbingan Al-Quran, ya, dengan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, tarbiyatullah, ya, tarbiyah robbaniyah, itu bisa membuat jazirah Arab dari nol yang tidak menarik menjadi menarik, yang tidak dipandang menjadi terpandang, yang manusia atau umatnya tadinya terbelakang, bodoh, makanya disebut jahiliyah, menjadi maju. Dahsyat ya. Itulah mereka-mereka yang tersiasi hatinya dengan wahyu dan bimbingan Nabi SAW. Next. Ya, lanjut ke ini aja dulu. Ke bawahnya lagi. Ya, jadi ada 4 kekuatan. Sebenarnya ada kisahnya, tapi mungkin akan kita bahas di lain kesempatan. Nah, ini kurang lebih gambaran stage yang akan kita lalui di Sirah Nabawiyah. Yang pertama, sebelum kenabian, backgroundnya dulu ya, latar belakang Jazirah Arab secara singkat. Kemudian yang kedua, masa sebelum kenabian. Yang ketiga, fase Mekah. Karena Rasulullah pertama di Mekah dulu selama 13 tahun, lalu dilanjutkan ke Madinah berapa tahun? 10 tahun. Ya, artinya 23 tahun Rasulullah menjabat begitu ya. Ibarat kata kalau ada periode, kita kan per 5 tahun misalnya memimpin kota, memimpin negara. Maka Rasulullah itu berapa periode tuh? 4 sampai 5 ya, 5 kurang periode ya dalam membangun sebuah negara yang madani dan umat yang adabi, beradab dan menjadi cikal bakal pembangun peradaban. Dan yang terakhir ada fase dakwah di Madinah. Nah, selanjutnya kita akan bahas dari mana saya ngambil, dari mana sirah ini diambil ya, sumber-sumbernya, referensinya ya, karena kita tidak mau mengambil hanya dari internet. Kita tidak mau kajian ilmiah kita ini tidak kuat secara sumber. Maka kita akan ambil literasinya dari, boleh dilihat, yang pertama adalah Al-Qur'an tentunya. Ya, di mana di situ banyak sebab musabbab atau sababun nuzul atau ayat-ayat yang berkaitan dengan Sirah Nabawiyah. Ya. Kemudian yang selanjutnya dari As-Sunnah. Ya. Sunnah Imam Ahmad, musnadnya Imam Ahmad. Kemudian kitab Al-Muwatta Imam Malik, dan banyak-banyak atau kutubus sittah, banyak-banyak, atau Bukhari Muslim, Sahih Bukhari Muslim. Dan biasanya ada bab ya khusus tentang maghazi, misalnya perang-perang Nabi SAW dan lain sebagainya. Nah, tapi saya tidak mengambil dari sana ya, saya mengambil dari beberapa kitab yang memang sudah ditata rapih ya oleh para ulama kita. Ya, kemudian hadis-hadisnya sudah masuk kepada kisahnya gitu ya. Karena kalau kita merujuk kepada kitab-kitab hadis ya masih umum, maksudnya masih misalnya bab maghazi tentang perang-perang, ya udah hadis-hadisnya aja yang diperlihatkan, dan kadang tidak tersusun dengan rapi ya. Tapi dalam kitab-kitab sirah itu sudah tersusun dengan rapi. Nah, mungkin bisa diperlihatkan slide-nya, Mas. Ada slide ya, kitab-kitab yang utama yang saya ambil. Kurang lebih ada 6 buku utama. 6 buku utama. Jadi luar biasa, antum tinggal duduk, cermati, perhatikan, tulis rangkumannya ya.
nonton gitu ya, tanpa antum harus susah-susah baca 6 buku. Ya. Kok bisa Ustaz? Ya karena kita bacanya per bab. Ya, ketika mengkaji sirah bacanya per bab. Misalnya bab tentang hijrah, maka dari buku A kita baca bab tentang hijrah. Buku B kita baca bab tentang hijrah. C, D dan lain sebagainya. Kemudian kita satukan apa nilai yang enggak ada di buku ini, buku yang lainnya. Kemudian kita kerucutkan dan kita ambil inspirasinya. Itulah cara kita mengkaji sirah. Jadi agar antum nggak capek, jangan langsung baca satu buku, penat, ya, dan pusing. Habis itu baca buku yang lain, ya. Tapi bacanya per bab, baca bab yang sama di buku-buku sirah nabawiyah. Yang pertama ada sirah nabawiyah Ibnu Hisham. Nah ini yang paling lengkap. Cuman masih ada hadis-hadis yang dhaif yang dipakai. Jadi ada nanti Sahih Ibnu Hisham yang sudah difilter ya dari hadis-hadis yang sahih sirahnya. Ini terjemahannya kalau nggak salah udah ada ya, dan berjilid-jilid ya. Dan kemudian selanjutnya Fikih Sirah Nabawiyah Ramadan Al-Buti. Nah ini cukup satu buku ya, dan terjemahannya sudah ada. Antum bisa cari gitu ya. Dan pembahasan sirah nabawiyahnya itu tidak panjang, tidak banyak, tapi nanti ada pembahasan hikmah atau ibrah. Nah itu yang panjangnya biasanya. Misalnya dari kejadian hijrah Nabi SAW, ya dibahaslah ada 11 atau 13 strategi yang dilakukan Rasulullah untuk bisa hijrah dengan aman sampai ke Madinah. Nah, jadi ini lebih banyak strategi. Kemudian selanjutnya Rahiqul Makhtum. Nah ini pasti pada tahu insyaallah ya. Karena ini yang paling kontemporer, kitab sirah yang paling kontemporer yang ada di zaman abad ini gitu ya. Yang dikarang oleh atau yang disusun oleh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri ketika ada perlombaan membuat kitab sirah. Nah sampai sekarang dipakai. Nah ini sudah lumayan lengkap ya. Kalau antum misalnya sulit menemukan buku yang lain, cukup kitab Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri ini bisa mewakilkan dalam membaca sirah nabawiyah. Sudah ada terjemahannya, ya bisa dicari sirah nabawiyah. Dan ini insya Allah akan menjadi door prize untuk teman-teman yang rajin. Mungkin setiap 5 pertemuan, insya Allah untuk ikhwan 1, untuk akhwat 1. Bukan hanya rajin hadir, tapi rajin mencatat juga. Nah, ini kita lihat apa yang diserap dari teman-teman. Selanjutnya kitab bisa di next ya. Dari sebelah sana ada Manhaj Haroki. Nah, antum semua di sini insyaallah berorganisasi ya. Ada punya pergerakan. Jadi ini lebih kepada sirah nabawiyah yang fokus diambil dari segi bagaimana Rasulullah membangun organisasi yang efektif, yang berpengaruh, yang berkualitas, membangun pergerakan dari nol. Rasulullah sendiri pertamanya, kemudian dikuatkan oleh Siti Khadijah, istri yang luar biasa. Baru nanti ada Ali bin Abi Thalib, keponakannya. Baru nanti mengajak sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah dari Abu Bakar As-Siddiq lah ya, kemudian dakwah Siriyah itu berlangsung. Dan yang dikumpulkan adalah orang-orang elit. Sebelum bukan orang-orang elit ya. Orang-orang elit itu bukan hanya orang petinggi, pengurus, tapi mereka yang memiliki skill. Abu Bakar sejarawan, ya, Abu Bakar ahli politik, Abu Bakar orang berpengaruh di kaumnya. Kemudian dikumpulkan lagi siapa lagi yang diajak? Utsman bin Affan. Ya, yang pertama-tama Sa'ad bin Abi Waqqas, pemuda juga diajak pertama kali oleh Nabi. Ada strateginya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Siapa lagi? Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid. Itu anak muda semua tuh. Lebih muda mungkin dari antum. Umurnya masih belasan. Ada yang masih belasan di sini? Ini kayaknya yang barisan kedua masih berapa tahun? 16. Masya Allah. Ini seumuran beliau nih yang diajak oleh Nabi SAW untuk memperkuat barisan utama dan pertama umat Islam. Ya. Bukan orang-orang yang lemah begitu ya. Makanya ini juga membantah perkataan mereka yang mengatakan
bahwasanya Rasulullah hanya berdakwah kepada kaum-kaum marginal, kaum-kaum lemah. Tidak. Justru yang dikumpulkan pertama kali itu kaum-kaum yang